Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini izinkan saya untuk memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Nur Rahmat Ismansyah. Saya mahasiswa Universitas Samarinda, Universitas Islam Negeri Sultan Haji Muhammad Idris Samarinda. Saya dari Prodi Pendidikan Agama Islam, bakal PAI 7 semester 1 dengan nomor NIM 2311101233. Di video kali ini saya akan menjawab soal UAS ujian akhir semester dari mata kuliah Filsafat Umum dengan dosen pengampu Dr. Andes Al-Ustadz Al-Mukarram Habib Anwar Al-Ansori. Kemudian langsung melanjut ke dalam soal. Berfilsafat termasuk dalam berpikir, namun tidak semua orang yang berpikir itu mesti berfilsafat. Dan bisa dipastikan bahwa semua orang yang berfilsafat itu pasti berpikir. Coba Anda jelaskan. Di sini saya akan menjelaskan bahwasanya hampir setiap manusia dapat dikatakan sebagai seorang filsuf. Artinya bahwa setiap orang itu mempunyai filsafat sendiri-sendiri. Setiap diri yang berkesadaran tentu mempunyai pandangan terhadap alam semesta. Kemudian soal kedua, jelaskan proses dalam berfilsafat. Di sini ada 3 macam yang harus dijelaskan. Di bagian A, dongeng dan tahayul dapat melahirkan ilmu pengetahuan. Jelaskan prosesnya. Pertama, asal mula timbulnya filsafat. Dari mitos menuju logos. Menurut Hatta dalam bukunya Alam Pikiran Yunani sebagai berikut. Tiap bangsa bertata pun biadabnya, mempunyai dongeng tahayul. Ada yang terjadi dari kisah perintang hari, keluar dari mulut ke mulut orang yang suka bercerita. Ada pula yang timbul dari keajaiban alami, yang lama kelamaan timbul sebagai fantasi. Orang yang membuat fantasi tidak ingin membuktikan keberadaan fantasi tersebut. Tapi di antara orang yang tidak Tetapi di antara orang yang tidak percaya, ada yang bersifat kritis. Lama-kelamaan timbul keinginan pada kebenaran. Kemudian pada bagian B, jelaskan proses keindahan alam semesta di malam hari menimbulkan keingintahuan manusia untuk mencari kebenaran. Manusia adalah makhluk Tuhan yang paling sempurna di muka bumi. Tanda-tanda kesempurnaan ini banyak, di antara lain denograhi dengan panca indera, akal pikiran dan budi pekerti. Manusia merupakan makhluk yang dapat dan akan selalu berpikir. Mereka akan selalu memiliki hasrat, rasa ingin tahu dan ingin mengerti. Rasa ingin tahu senantiasa akan memotivasi diri sendiri untuk terus mencari dan mengetahui hal-hal yang baru, sehingga akan memperbanyak ilmu pengetahuan dan pengalaman dalam kegiatan belajar. Jadi, ilmu pengetahuan merupakan sekumpulan pengetahuan dalam bidang tertentu yang disusun secara sistematis. Menggunakan metode keilmuan dapat dipelajari dan diajarkan dan memiliki nilai guna tertentu. Kemudian di bagian C, jelaskan proses angan-angan melahirkan filsafat. Aliran filsafat idealisme merupakan suatu aliran filsafat yang mengandung jiwa. Pertemuan antara jiwa dan cita melahirkan suatu angan-angan, yaitu dunia ideal. Pokok pemikiran idealisme ialah yang pertama meyakini adanya Tuhan sebagai ide tertinggi dari kejadian alam semesta ini. Yang kedua, dunia adalah suatu totalitas, suatu kesatuan yang logis dan bersifat spiritual. Yang ketiga, kenyataan sejati ialah bersifat spiritual. Yang keempat, idealisme berpendapat bahwa manusia menganggap roh atau sukma lebih berharga dari lebih tinggi daripada materi bagi kehidupan manusia. 5. Idealisme menganggap bahwa pengetahuan adalah sesuatu yang muncul dan terlahir dari kejadian dalam jiwa manusia. 6.
Menurut idealisme, tujuan pendidikan untuk menciptakan manusia yang berkepribadian mulia dan memiliki taraf kehidupan rohani yang lebih tinggi dan ideal serta memiliki rasa tanggung jawab kepada masyarakat. Aliran filsafat rasionalisme adalah suatu aliran filsafat yang memandang bahwa dunia materi sesuatu yang benar-benar ada atau terjadi. Kemudian soal ketiga. Berdasarkan sejarah konsep berpikir dalam filsafat mengalami perubahan. Coba Anda jelaskan. Di sini saya akan menjelaskan periode filsafat Yunani merupakan periode terpenting dalam sejarah peradaban manusia. Hal ini disebabkan karena pada saat itu terjadi perubahan pola pikir. Filsafat adalah usaha untuk memahami atau memahami semesta dalam hal makna dan nilai-nilainya, yang tidak cukup dijangkau hanya dengan panca indera manusia sekalipun. Bidang filsafat sangatlah luas dan mencakup secara keseluruhan sejauh mana dapat dijangkau oleh pikiran. Filsafat berusaha menjawab pertanyaan-pertanyaan yang merupakan tujuan hidupnya. Metode filsafat adalah metode bertanya. Objek filsafat formal adalah rasio yang bertanya. Objek materinya adalah semua yang ada. Kemudian lanjut di soal keempat. Jelaskan penyelidikan dan pembagian filsafat menurut objeknya. Yaitu filsafat yang mencari hakikat alam. Dipelajari apakah sebenarnya alam dan bagaimanakah hubungannya dengan ada mutlak kosmologi ini. Objek penelitian kajian filsafat ialah segala sesuatu yang ada umum semestaannya. Objek material filsafat ialah segala sesuatu yang ada, baik ada dalam kenyataan, ada dalam pikiran, maupun ada dalam kemungkinan atau dalam goib. Dalam buku Filsafat Agama Titik Temu Akal dengan Wahyu karangan Dr. Andes Haji Hamzah Yakub, dikatakan bahwa objek filsafat ialah mencari keterangan sedalam-dalamnya. Disinilah diketahui bahwa sesuatu yang ada yang berwujud inilah yang menjadi penyelidikan dan menjadi pembagian filsafat menurut objeknya ialah: yang pertama ada umum, ada mutlak, homologia, antropologia, etika, logika. Baik material maupun yang gaib. Perbedaannya terletak pada objek yang mempunyai komitmen Quranik. Dalam hubungan ini, objek kajian filsafat dalam tema besar adalah Tuhan, alam, manusia, dan kebudayaan. Kemudian di soal kelima, bagaimana peran filsafat dalam membentuk kerangka berpikir sebelum seseorang melakukan suatu tindakan? Jelaskan. Di sini akan saya jelaskan. Artikel ini merupakan eksplorasi bagaimana filsafat berperan dalam membentuk kerangka berpikir sebelum seseorang mengambil tindakan. Berpikir filosofis adalah cara berpikir yang radikal, universal, konseptual, koheren atau konsisten, dan sistematis. Dengan menggunakan filosofi berpikir, filosofi individu akan menentukan sikap dan melakukan tindakan secara objektif, efisien, terarah, dan profesional, sehingga apapun yang terjadi setelah tindakannya tidak menyesal dan mampu menghadapi segala kemungkinan. Ya, cukup sekian dari jawaban soal UAS saya. Semoga bermanfaat bagi diri saya sendiri dan yang menonton. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.